Next. Nah, sekarang kita bicara tentang function. Clojure adalah functional programming, Lisp family adalah functional programming. At the very core kita akan belajar tentang function and function and function. Dari situ data type-nya apa, function-nya apa, dan sebagainya. Tadi gue udah bicara sebagian tentang function-function apa sih yang bekerja di numbers. Sekarang function-function apa yang bekerja di boolean, udah operator. Nah, function itu ditaruh selalu paling depan, ya. Bukan selalu. Kalau lo mau manggil function, kita belajar. Function tuh belajar function tuh ada dua dulu nih. Pertama cara make function, kedua cara bikin function sendiri. Sekarang kita make dulu, ya. Kita bisa function apa yang untuk number? Ada inch. Inch tuh ngapain sih? Lo lihat aja tuh ngapain. Increment, gitu. Increment dec. Ya lo lihat dec tuh ngapain, gitu. Oke. Nah, ini jangan lupa bahwa namanya suatu list ini dia mengevaluate suatu value dan hasilnya itu. Kalau gitu, lo bisa aja mengkomposisikan dalam bentuk yang kompleks selama dia memang terima datanya benar. Maksudnya gimana sih? Gini, kita lihat. Gue mau nambahin si inch 12, gue tambahin sama 12 lagi. Hasilnya apa? 25. Kenapa? Karena 12 ini di inch dulu, ya 13. 13 tambah jadi 12, baru tambahin. Oke? Nah, kita harus tahu nih function ini nerimanya tuh number. Ini penting ya. Penting banget untuk tahu function ini terima inputnya apa, outputnya apa, tipe data terimanya apa, tipe data outputnya apa, itu penting. Inputnya apa? Berapa? Contoh, kalau misalnya tambah, lo tahu dong pasti terimanya numbers, outputnya juga pasti numbers, out. Dan gue mau berapapun inputnya kagak ada masalah, jalan-jalan aja ya nggak? Oke. Sekarang gimana kalau gue increment sesuatu, pasti inputnya apa? Inputnya pasti numbers yang bisa ditambah satu, ya kan? Yang bisa tambah satu tuh numbers. Inputnya ada berapa biji? Coba gue bikin kayak gini. Error. Kenapa? Ya logika aja yang bisa di inch apa sih? Pasti cuma satu angka dong. Nggak bisa dia barengan-bareng, kita in 1, 2, 3, 1, 2, 3, kita tambahin bareng-bareng gitu. Ya. Nggak bisa, dia cuma bisa bekerja ke satu angka doang. Oh, jadi penting nih tahu inputnya apa, boleh berapa biji inputnya gitu. Kalau kurang gimana kurang? Kurang bisa nggak sih kalau inputnya lebih dari 2? Kan kalau kurang dalam otak lo 32 kurang 2, bisa. Tapi kalau misalnya lebih gimana? Bisa nggak? Ternyata bisa, men. Kenapa? Karena clojure itu namanya reducing ya. Jadi konsepnya tuh 432 kurang 432, kurang lagi 432, kurang lagi 42. Jadi hasilnya dikurangin terus. Oh, jadi bisa. Terus gimana kalau gue plus 1? Bisa nggak? Oh, bisa. Kenapa begitu? Gimana kalau plus doang? Bisa. Nah, ini kelakuan udah mulai rada aneh nih, men. Tapi ya itu, plus dia bisa dari tanpa argumen, tanpa input ya. Itu 0. Pakai input jadi 1. Pakai inputnya 2, ya udah ditambahin. Kenapa begitu? Kenapa behavior begitu? Nah, ini udah balik ke matematiknya. Karena nilai identitas tambah itu 0. Ya, namanya identitas tambah berapapun tambahin 0 jadi 0 gitu. Oke, kali juga gitu. Kalau kali doang hasilnya apa? Coba tebak. Kali doang, tebakan lo hasilnya berapa? 1. Kenapa? Identitas kali itu 1. Berapapun dikali 1, 1 gitu. Kali 8, 8. Oke. Nah, itu ya penting ya. Pakai function harus tahu inputnya apa, tipe datanya, ada berapa, outputnya apa, tipe datanya apa. Oke. Gimana kalau string? Oke, string tuh bisa di concat namanya. Di concat tuh sebenarnya dicampur-campur pakai str. Yang bisa diterima dari si str function ini apa? Boleh nama string juga boleh. Ini bakal gabung-gabung aja. Gabung-gabung. Lo mau nulis selama masih ini lo mau gabung mau banyak boleh. Jebret hasilnya apaan? Ya udah digabung aja semua tuh cepret gitu, di concatenate atau di append pakai str. Bisa juga str itu bisa berguna untuk mengubah sesuatu jadi string. Angka kan? Kagak pakai kutip angka. Jebret pakai kutip itu string gitu. Jadi lo bisa nantinya kalau misalnya gabungin hello, di sininya ada angka apa gitu ya. Itu bisa gabung jebret. Oke, itu fungsi str. String juga fungsi-fungsi yang bisa string tuh bisa di count. Tadi kan kita bisa ngeliat ada berapa karakter sih dia isinya. Coba hello. Count isinya berapa? Coba 1, 2, 3, 4, 5.
6. Kenapa? Oh, jangan lupa ada spasi itu juga karakter men gitu. Kita coba bisa lagi di reverse. Cuma hasilnya bakal rada ngawur dikit. Coba reverse hello. Boleh. Nah, tapi bentuknya gini kan. Kenapa nih? Karena disinilah gue akan bicara dikit bahwa sebenarnya string itu adalah list of character, ya, list of character. Jadi karakter itu sendiri adalah ini karakter O gitu. Di Clojure tuh untuk karakter O tuh gini, karakter L tuh begini. Ya, ada satu function namanya, ya, sebenarnya belakangan sih, tapi ada satu function namanya bagaimana caranya untuk karakter berubah menjadi string, namanya apply stat, tapi belakangan lah. Tapi yang penting lo tahu ini ada functionnya, ada ini, ada itu. Untuk string ada ini, untuk boolean ada itu. Sekarang gimana kalau gue masukin ternyata n, jangan n deh, tambah di sininya count dari hello ditambah sama 10. Bisa nggak? Gue ada string tambah gini ya, hello. Keluar nggak, sorry? Keluar men 15. Kenapa? Kan itu string. Nah, walaupun dia string, tapi ada tapi yang paling penting di sini, dan paling penting konsep dari list with family language adalah ini ada di dalam suatu list. Oke, list ini adalah suatu function yang mengevaluate suatu hasilnya apa. Count dari hello hasilnya apa? Angka kan? Ya. Jadi dia bodoh amat di dalamnya apa. Begitu udah di-evaluate di dalam keluar dari parenthesis ini, ya ujung-ujungnya adalah yang penting outputnya adalah angka. Dan angka 5 bisa ditambah sama 10. Ya udah, jadi gitu. Ngerti ya? Jadi bodoh amat dalam kita mikirnya tuh step by step gitu. Per list ya, per pair of parentheses, pair of parents. Ya, jadi itu di value itu hasilnya value. Bodoh amat dalamnya nanti apa. Oke? Ya bisa ya. Jadi konsepnya kira-kira itu kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue inch hello, bisa nggak? Inch hello. Men, inch pasti kerja buat numbers dong, nggak mungkin gue masukin string pasti error gitu kan. Ya, kira-kira begitu. Next akan kita mulai yang udah mulai makin serunya.